Perang Vietnam, konflik yang panjang dan berdarah, meninggalkan bekas yang mendalam di abad ke-20. Perang ini mempertemukan pemerintah Vietnam Utara yang komunis, didukung oleh sekutunya, melawan Republik Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Akhir perang pada tahun 1975 dengan jatuhnya Saigon yang sekarang bernama Ho Chi Minh City, menandai titik balik dalam sejarah Perang Dingin. Ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa Vietnam Selatan, meskipun mendapat bantuan militer dan ekonomi yang signifikan dari Amerika Serikat, akhirnya runtuh. Esai ini membahas berbagai alasan di balik kekalahan Vietnam Selatan, melampaui penjelasan militer semata. Kita akan menganalisis faktor-faktor sosial politik yang berkontribusi pada hasil tersebut, dengan menggunakan wawasan para pemikir terkemuka, seperti Jürgen Habermas, C. Wright Mills, Karl Marx, Antonio Gramsci, dan Max Weber. Melalui teori-teori mereka, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi kompleks antara legitimasi, kekuatan elit, konflik sosial, perjuangan ideologis, dan inefisiensi birokrasi, yang pada akhirnya menghancurkan Vietnam Selatan. Dengan mengeksplorasi dinamika sosial dan politik ini, kita bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang warisan Perang Vietnam. Analisis ini melampaui narasi sederhana tentang kemenangan dan kekalahan militer. Sebaliknya, ini mengungkap kelemahan internal dan keretakan masyarakat yang memainkan peran penting dalam kejatuhan Vietnam Selatan. Pelajaran yang dipetik dari peristiwa sejarah ini tetap relevan dalam geopolitik kontemporer, mengingatkan kita akan pentingnya kohesi sosial, tata kelola yang efektif, dan kemampuan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan rakyatnya. Jürgen Habermas, seorang filsuf dan ahli teori sosial Jerman yang terkenal, menekankan pentingnya legitimasi dalam menjaga tatanan sosial dan politik. Dia berpendapat bahwa agar suatu negara berfungsi secara efektif, negara tersebut harus mendapatkan persetujuan dan dukungan dari warganya. Legitimasi ini, menurut Habermas, tidak semata-mata berasal dari paksaan atau kekuatan, tetapi dari keyakinan yang lebih mendasar pada keadilan sistem dan hak untuk memerintah. Dalam konteks Vietnam Selatan, teori Habermas menyoroti kelemahan kritis yang berkontribusi pada kehancurannya, kurangnya dukungan yang luas dan tulus untuk pemerintah. Rezim Vietnam Selatan, yang sering dianggap korup, otoriter, dan terikat pada kekuatan asing, kesulitan membangun legitimasinya di mata banyak warga negara. Pemerintah yang dipimpin oleh Ngo Dinh Diem dan para pemimpin selanjutnya, menghadapi tuduhan pilih kasih, penindasan, dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan penduduk pedesaan. Ketidakpedulian ini memicu kebencian dan merusak kemampuan pemerintah untuk memobilisasi penduduk melawan pemberontakan komunis. Kurangnya legitimasi ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi Vietnam Selatan. Ini menghambat kemampuan pemerintah untuk membangun persatuan nasional dan memobilisasi penduduk melawan Vietnam Utara yang komunis. Viet Cong, pemberontakan komunis di selatan, secara efektif memanfaatkan kurangnya dukungan rakyat ini, menampilkan diri mereka sebagai pembebas yang berjuang untuk rakyat melawan rezim yang korup dan menindas. Ketidakmampuan pemerintah Vietnam Selatan untuk mengamankan legitimasinya, dalam istilah Habermas, menciptakan kerentanan kritis yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhannya.